Assalamualaikum Bapak dan Ibu di Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, dan dimanapun berada. Semoga Allah selalu menjaga kesehatan dan ketenangan hati kita semua. Di usia senja ini ada banyak hal yang berubah, bukan hanya pada tubuh, tapi juga pada hati. Dan mungkin, tanpa disadari, ada satu kalimat yang sering kita simpan dalam diam. Tidak apa-apa, saya masih bisa sendiri. Bapak dan Ibu. Kalimat itu terdengar kuat, terdengar tegar, seolah kita tidak ingin merepotkan siapapun, terutama anak-anak kita sendiri. Kita memilih diam, kita memilih menahan, kita memilih tidak meminta, meskipun sebenarnya hati kita sedang butuh ditemani, dibantu, atau sekadar didengarkan. Ada seorang ibu yang berkata pelan, "Saya tidak ingin anak saya merasa terbebani, jadi saya lebih baik diam." Kalimat ini sangat dalam Bapak dan Ibu, karena di dalamnya ada cinta, tapi juga ada pengorbanan yang tidak terlihat. Ada perasaan yang ditahan, demi tidak membuat anak merasa berat. Namun tanpa kita sadari, sikap ini perlahan membawa sesuatu ke dalam hati kita. Bukan sesuatu yang langsung terasa, tapi pelan-pelan hadir. Rasa sepi yang tidak diucapkan, rasa lelah yang tidak terlihat, dan perasaan seperti harus kuat sendiri. Meskipun sebenarnya tidak selalu mudah. Bapak dan Ibu, diam bukan berarti tidak butuh. Tidak meminta bukan berarti tidak berharap. Dan terlihat kuat, bukan berarti hati tidak pernah merasa lemah. Di usia ini, kita justru lebih membutuhkan kehadiran, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara perasaan. Maka di video ini, Bapak dan Ibu, kita akan bersama-sama memahami apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua yang tidak pernah meminta bantuan kepada anaknya. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk memberi pemahaman. Agar yang selama ini dipendam, bisa kita pahami dengan lebih lembut dan dengan hati yang lebih tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang terbiasa tidak meminta bantuan, tidak bercerita, dan selalu menahan, ada satu hal yang perlahan tumbuh di dalam hati, yaitu rasa sepi yang tidak terlihat. Awalnya ketika kita merasa biasa saja, ya kita berkata dalam hati, "Oh tidak apa-apa, saya masih kuat." Jadi kita menjalani hari seperti biasa. Kita melakukan semuanya sendiri, kita berusaha tidak merepotkan siapapun, dan di luar kita terlihat baik-baik saja. Namun Bapak dan Ibu, di dalam hati ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Karena manusia pada dasarnya bukan diciptakan untuk selalu sendiri. Kita butuh didengar, kita butuh ditemani, kita butuh merasa bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada seorang ayah yang berkata pelan, "Saya tidak pernah minta bantuan, tapi entah kenapa hati saya terasa kosong." Kalimat ini sangat dalam Bapak dan Ibu, karena rasa sepi itu tidak selalu datang dari tidak adanya orang, tapi dari tidak adanya kedekatan yang kita rasakan. Ketika kita terus menahan, tidak berbagi, tidak meminta, tidak membuka diri, hati kita seperti kehilangan ruang untuk bernapas. Kita terbiasa diam, sampai akhirnya diam itu menjadi kebiasaan. Dan disitulah rasa sepi mulai terasa lebih dalam. Bapak dan Ibu, kesepian di usia senja bukan hanya tentang tidak ada yang menemani secara fisik, tapi tentang tidak adanya tempat untuk berbagi rasa, tidak adanya percakapan yang hangat, tidak adanya momen di mana kita merasa benar-benar didengarkan. Maka dari sini kita mulai memahami bahwa terlalu kuat juga bisa membuat hati menjadi lelah. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita memikul semuanya sendiri, tanpa memberi kesempatan orang lain untuk hadir dalam hidup kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita terlalu sering diam, terlalu sering menahan dan tidak pernah meminta bantuan, tanpa kita sadari, muncul satu perasaan yang pelan-pelan masuk ke dalam hati, yaitu merasa tidak dibutuhkan lagi. Awalnya kita hanya ingin tidak merepotkan, kita ingin anak-anak tenang dengan kehidupannya, kita tidak ingin menjadi beban. Maka kita memilih untuk menyelesaikan semuanya sendiri, kita tidak bercerita, kita tidak meminta, kita tidak mengeluh. Namun Bapak dan Ibu, di sisi lain, anak-anak melihat kita baik-baik saja. Mereka melihat kita kuat. Mereka berpikir kita tidak membutuhkan bantuan. Dan dari situlah jarak itu perlahan terbentuk. Bukan karena tidak sayang, tapi karena tidak ada sinyal bahwa kita membutuhkan mereka. Ada seorang ibu yang berkata dengan suara lirih, "Saya tidak pernah minta,
Tapi sekarang mereka tidak pernah menawarkan. Kalimat ini sangat dalam, karena di dalamnya ada rasa kehilangan yang tidak terlihat. Kehilangan perhatian, kehilangan kehangatan. Bapak dan Ibu, hubungan itu butuh saling membuka. Ketika kita terlalu menutup diri, orang lain pun sulit untuk masuk. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tidak tahu harus bagaimana. Dan disitulah kita mulai merasa seperti tidak lagi menjadi bagian yang penting. Perasaan ini sangat halus, tapi bisa sangat menyakitkan. Kita mulai merasa dilupakan, kita mulai merasa tidak diperhatikan, padahal sebenarnya semua itu berawal dari sikap kita sendiri yang selalu berkata, "Saya tidak apa-apa." Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa membiarkan orang lain membantu kita bukan berarti kita lemah. Justru itu adalah cara untuk menjaga hubungan tetap hidup. Karena ketika kita memberi ruang, orang lain pun punya kesempatan untuk menunjukkan cinta mereka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita terbiasa menahan semuanya sendiri, ada satu hal yang perlahan menumpuk di dalam hati, yaitu kelelahan batin yang tidak terlihat. Kelelahan ini bukan karena pekerjaan yang berat, tapi karena perasaan yang terus kita simpan tanpa pernah dibagikan. Setiap hari kita berusaha terlihat kuat, kita menjalani rutinitas seperti biasa, kita tidak mengeluh, kita tidak bercerita, bahkan ketika tubuh mulai lelah, ketika hati mulai berat, kita tetap berkata, "Saya masih bisa." Namun Bapak dan Ibu, hati juga punya batas. Perasaan yang terus ditahan lama-lama akan menjadi beban. Bukan beban yang terlihat dari luar, tapi beban yang hanya kita rasakan sendiri, dalam diam. Ada seorang ayah yang berkata pelan, "Saya tidak pernah minta bantuan, tapi saya sering merasa lelah tanpa tahu harus cerita ke siapa." Kalimat ini sangat dalam, karena kelelahan seperti ini tidak bisa hilang hanya dengan istirahat, tapi butuh tempat untuk berbagi. Bapak dan Ibu, manusia tidak hanya butuh istirahat fisik, tapi juga istirahat hati. Kita butuh didengarkan, kita butuh ditemani, kita butuh merasa bahwa ada orang yang memahami kita, tanpa harus kita jelaskan panjang lebar. Ketika semua itu tidak kita beri ruang, maka hati kita akan terus menahan, dan tanpa disadari kita menjadi mudah lelah, mudah sedih, bahkan mudah merasa kosong, tanpa tahu penyebab pastinya. Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kejujuran kepada diri sendiri. Bahwa kita juga manusia yang butuh ditemani, butuh dibantu, dan butuh didengar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu perasaan yang sangat halus tapi sangat dalam, yaitu ingin diperhatikan tapi tidak pernah diungkapkan. Perasaan ini sering hadir, tapi kita sendiri tidak berani mengakuinya. Di dalam hati, kita sebenarnya ingin anak menanyakan kabar. Ingin mereka datang tanpa diminta. Ingin mereka duduk sebentar, mendengarkan cerita kita. Ingin merasakan bahwa kita masih penting di dalam hidup mereka. Tapi semua itu hanya kita simpan dalam hati. Bapak dan Ibu, kita memilih diam, kita berkata tidak usah, nanti saja. Kita menahan keinginan itu karena takut dianggap merepotkan, takut dianggap terlalu banyak meminta. Dan akhirnya, harapan itu tidak pernah keluar menjadi kata. Ada seorang ibu yang berkata dengan mata berkaca-kaca, "Saya ingin diperhatikan, tapi saya tidak pernah bilang." Kalimat ini sangat dalam, karena di dalamnya ada keinginan yang sederhana, tapi tidak pernah tersampaikan. Bapak dan Ibu, ketika keinginan itu terus kita pendam, hati kita perlahan menjadi kosong. Kita berharap tanpa memberitahu. Kita menunggu tanpa memberi tanda. Dan ketika harapan itu tidak terjadi, kita merasa sedih tapi tidak tahu harus menyalahkan siapa. Padahal sering saja, anak-anak kita tidak tahu apa yang kita rasakan. Mereka tidak tahu bahwa kita ingin ditemani, mereka tidak tahu bahwa kita sedang menunggu. Karena yang mereka lihat, kita terlihat kuat, terlihat baik-baik saja. Maka dari sini kita belajar, Bapak dan Ibu, bahwa mengungkapkan perasaan bukan berarti kita lemah. Justru itu adalah cara untuk menjaga hubungan tetap hidup. Karena perhatian yang kita harapkan tidak akan datang jika tidak pernah kita izinkan untuk hadir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika semua perasaan terus kita simpan, rasa lelah, rasa sepi, rasa ingin diperhatikan, ada satu hal yang perlahan terjadi, yaitu kesedihan yang dipendam hingga menjadi diam yang panjang. Awalnya kita hanya menahan sedikit. Kita berkata dalam hati, tidak apa-apa, nanti juga hilang. Tapi ketika hal itu terus berulang, hari demi hari, minggu demi minggu,
perasaan itu tidak hilang. Ia justru menetap dan semakin dalam. Bapak dan Ibu, kita mulai lebih banyak diam, bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena merasa tidak ada yang perlu dikatakan. Kita mulai menutup diri, kita tidak lagi bercerita seperti dulu. Bahkan ketika ada kesempatan, kita memilih untuk tetap diam. Ada seorang ayah yang berkata dengan suara sangat pelan, "Saya sudah terbiasa diam karena saya merasa tidak ada yang benar-benar mendengar." Kalimat ini sangat menyayat hati, karena di dalamnya ada luka yang tidak terlihat, luka karena merasa sendirian dalam perasaan sendiri. Bahwa nasibah yang kesedihan yang dipendam terlalu lama bisa membuat hati menjadi berat. Bukan hanya berat, tapi juga kosong. Kita menjalani hari, tapi tanpa rasa. Kita beraktivitas, tapi tanpa kehangatan di dalam hati. Dan yang paling menyedihkan, semua ini sering tidak terlihat oleh orang lain. Dari luar kita tampak biasa saja, tampak kuat, tapi di dalam hati kita sedang menahan begitu banyak hal yang tidak pernah terucapkan. Maka dari sini kita belajar Bapak dan Ibu, bahwa diam yang terlalu lama bukanlah ketenangan, tapi bisa menjadi tanda bahwa hati kita sedang membutuhkan ruang untuk didengar. Dan kita berhak untuk itu. Kita berhak untuk tidak selalu menahan semuanya sendiri. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita memahami semua ini mungkin hati terasa sedikit berat. Mungkin ada bagian dari diri kita yang merasa, ternyata selama ini saya terlalu banyak menahan. Jika perasaan itu muncul, izinkan diri kita untuk menerimanya dengan lembut. Bapak dan Ibu, penting untuk kita pahami bahwa kita tidak lemah. Kita hanya terbiasa kuat, kita terbiasa tidak ingin merepotkan orang lain. Kita terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri. Dan itu adalah bentuk ketegaran yang luar biasa. Namun dalam ketegaran itu, kita kadang lupa bahwa kita juga manusia. Kita juga punya batas. Kita juga punya perasaan yang ingin didengar. Kita juga punya kebutuhan untuk ditemani, untuk dibantu, untuk dipahami. Bapak dan Ibu, apa yang kita lakukan selama ini bukan kesalahan. Itu adalah bentuk cinta. Cinta kepada anak, agar mereka tidak terbebani. Cinta kepada keluarga, agar semuanya tetap tenang. Tapi hari ini, kita belajar bahwa mencintai orang lain juga harus diimbangi dengan menjaga diri sendiri. Kita tidak harus berubah menjadi orang yang banyak menuntut. Tidak, cukup mulai dari hal kecil, memberi tanda, membuka sedikit hati, memberi kesempatan kepada anak untuk hadir tanpa harus kita paksa. Maka Bapak dan Ibu, mulai hari ini pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru. Tapi izinkan diri kita untuk tidak selalu menahan semuanya sendiri. Karena hati yang diberi ruang untuk didengar akan lebih tenang, lebih ringan, dan lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di balik semua yang kita pendam, ada satu hal yang sangat menenangkan untuk kita yakini. Allah selalu mengetahui apa yang tidak kita ucapkan. Bahkan ketika kita diam, Allah tetap mendengar isi hati kita. Bapak dan Ibu, mungkin selama ini kita tidak banyak bercerita kepada manusia. Kita menahan perasaan, kita memilih kuat, kita menyimpan semua di dalam hati. Tapi sesungguhnya, tidak ada satupun dari itu yang terlewat dari perhatian Allah. Setiap rasa lelah yang kita tahan, Allah tahu. Setiap air mata yang tidak kita tunjukkan, Allah melihat. Setiap keinginan kecil untuk diperhatikan, Allah memahami. Dan semua itu tidak pernah sia-sia di sisinya. Ada saat di mana Allah membiarkan kita merasakan kesunyian. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendekatkan kita kepadanya. Agar kita lebih banyak berdoa, lebih banyak berbicara kepadanya, lebih banyak bersandar kepadanya, daripada kepada manusia. Bapak dan Ibu, ketika kita mulai membuka hati kepada Allah, ada ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kesepian perlahan berubah menjadi kedamaian, kelelahan perlahan menjadi kekuatan, dan hati yang penuh mulai terasa lebih ringan. Maka Bapak dan Ibu, jangan merasa sendiri, jangan merasa tidak didengar, karena sesungguhnya dalam setiap diam kita, Allah selalu hadir. Dalam setiap kesunyian kita, Allah selalu menemani. Dan dalam setiap luka yang kita simpan, Allah sedang menyiapkan ketenangan yang jauh lebih indah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah semua yang kita renungkan, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ingat. Kita tidak harus selalu kuat sendirian. Kekuatan bukan berarti menahan semuanya sendiri.
tapi juga berani memberi ruang bagi orang lain untuk hadir. Selama ini kita terbiasa berkata, saya tidak apa-apa, kita terbiasa tersenyum meskipun hati sedang lelah, kita terbiasa diam meskipun ada yang ingin kita sampaikan, dan tanpa disadari kita menjauhkan diri dari kehangatan yang sebenarnya kita butuhkan. Bapak dan Ibu, membuka diri bukan berarti kita menjadi lemah. Justru itu adalah tanda bahwa kita memahami diri kita sendiri. Kita tahu kapan kita butuh ditemani. Kita tahu kapan kita perlu dibantu. Dan itu adalah bagian dari kebijaksanaan hidup. Tidak semua hal harus kita ceritakan, tidak semua hal harus kita bagikan, tapi memberi sedikit ruang, memberi sedikit tanda, bisa membuat orang lain lebih mudah mendekat. Anak-anak kita mungkin tidak tahu apa yang kita rasakan, sampai kita memberi mereka kesempatan untuk mengerti. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja bukan tentang seberapa kuat kita bertahan sendiri, tapi tentang bagaimana kita menjalani hari dengan hati yang lebih ringan, lebih tenang, dan lebih terbuka terhadap kebaikan yang datang dari sekitar kita. Maka mulai hari ini, pelan-pelan saja. Tidak perlu berubah banyak, cukup mulai dari satu hal kecil. Izinkan diri kita untuk tidak selalu berkata, tidak apa-apa. Karena bisa jadi, di balik itu, ada banyak kebaikan yang sebenarnya ingin Allah kirimkan melalui orang-orang di sekitar kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah berjalan bersama sampai di akhir renungan ini. Dari awal kita melihat bagaimana orang tua memilih diam, menahan, dan tidak meminta bantuan. Hingga akhirnya kita memahami bahwa di balik sikap itu, ada banyak perasaan yang tersimpan dalam hati. Kita belajar bahwa diam bukan berarti tidak butuh, tidak meminta bukan berarti tidak berharap. Dan terlihat kuat, bukan berarti hati tidak pernah merasa lelah. Justru di balik semua itu, ada rasa sepi, ada kelelahan, ada keinginan untuk diperhatikan, yang sering tidak pernah terucapkan. Berarti, hal yang Bacinas lakukan selama ini adalah bentuk cinta. Kita tidak ingin merepotkan anak, kita ingin mereka hidup tenang, kita ingin menjadi orang tua yang tidak membebani, dan itu adalah sesuatu yang sangat mulia. Namun hari ini kita belajar bahwa menjaga diri sendiri juga penting. Memberi ruang bagi orang lain untuk membantu kita bukan berarti kita lemah, tapi justru itu adalah cara agar hubungan tetap hidup, agar hati tetap hangat, dan agar kita tidak merasa sendiri dalam menjalani hari. Maka mulai hari ini Bapak dan Ibu, tidak perlu langsung berubah, cukup pelan-pelan. Mulai dari hal kecil, membuka sedikit hati, memberi sedikit tanda, agar orang-orang yang mencintai kita punya kesempatan untuk hadir lebih dekat. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menemani sampai akhir. Jika video ini menyentuh hati, mari kita berjalan bersama di perjalanan usia ini. Silakan subscribe agar kita bisa saling menguatkan, saling menemani, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah menjaga hati kita, menguatkan langkah kita, dan menghadirkan ketenangan di setiap hari kita. Amin ya Rabbal Alamin.